Selamat berjumpa di channel Nilai Manfaat. Terima kasih telah berada di sini. Dalam video series ini, kita akan belajar selama 64 hari untuk membangun nilai pada diri Anda. Video ini akan membantu perubahan positif yang luar biasa pada diri Anda. Akan ada 64 video singkat dengan durasi antara 5-8 menit setiap videonya. Selamat menikmati. Oke, kita bahas sesuatu yang kayaknya semua orang pernah alamin ya, yaitu kebiasaan ngebandingin hidup kita sama orang lain. Apalagi nih kalau udah buka media sosial, rasanya tuh kayak kita lagi masuk ke arena kompetisi yang kita sendiri nggak pernah daftar. Coba jujur, pernah nggak sih lagi santai-santai tiba-tiba muncul perasaan cemas, kayak kok hidup gue ketinggalan jauh ya dibanding teman-teman yang lain? Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian kok. Ini perasaan yang manusiawi banget, tapi kalau dibiarin, bahaya. Pikiran kayak gini nih, yang sering banget muncul tiba-tiba pas kita lagi iseng scroll-scroll. Lihat teman posting soal promosi jabatan, langsung deh pikiran kita otomatis ngebandingin. Waduh, kok gue masih di sini-sini aja ya? Atau pas lagi lihat postingan liburan yang estetik banget, langsung hati tuh kayak ada yang nyes gitu. Rasanya hidup kita ini penuh sama rutinitas yang gitu-gitu aja, sementara hidup orang lain kayaknya penuh petualangan. Kok bisa gitu ya? Stop, udah, hentiin pikiran itu sekarang juga. Ini bukan sekedar perasaan iri biasa loh. Ini tuh sebuah perangkap mental yang pelan-pelan tapi pasti bisa ngerusak kebahagiaan dan kepercayaan diri kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita bakal bongkar nih, apa sih sebenarnya perangkap mental di media sosial ini? Kenapa coba? Kebiasaan yang kelihatannya sepele ini ternyata dampaknya bisa ngerusak banget buat kita. Jadi, apa itu perangkap mental? Gampangnya gini deh. Ini tuh semacam siklus pikiran negatif yang bikin kita terus-terusan ngerasa kurang. Akibatnya, yaitu kita jadi stres, jadi minder, dan yang paling parah, energi kita tuh habis buat mikirin hal yang sama sekali nggak penting dan nggak produktif. Sadar atau enggak, ngebandingin diri itu ada biayanya. Dan biayanya ini serius deh, mahal banget. Seringnya kita nggak nyadar kalau kebiasaan itu punya efek domino yang merusak banyak banget aspek di hidup kita. Jadi, apa aja sih biaya yang harus kita bayar? Nah, ini ada 3 poin krusial. Pertama, jelas kita jadi minder dan stres, karena kita selalu ngebandingin diri sama versi terbaiknya orang lain. Kedua, fokus kita jadi pecah. Energi yang harusnya buat ngembangin diri, malah habis buat ngintipin hidup orang. Dan yang terakhir, ya ini, pemborosan energi yang luar biasa, sia-sia banget. Nah, lihat deh perbandingan ini. Ini nih, inti masalahnya. Kita tuh ngebandingin behind the scenes kita yang berantakan sama highlight reel orang lain yang udah diedit sempurna. Di medsos, kita cuma lihat pencapaian, bukan proses jatuh bangunnya. Kita lihat liburan mewahnya, bukan cicilannya. Kita lihat kesuksesan instan, bukan kerja keras dan begadangnya. Parahnya lagi, algoritma media sosial tuh sengaja nyodorin konten-konten sukses kayak gitu terus, yang bikin kita makin ngerasa tertinggal. Perangkap ini tuh nggak cuma ada di dunia maya loh. Yuk, kita lihat gimana ini terjadi di kehidupan sehari-hari dalam situasi yang mungkin kamu kenal banget. Lihat deh contoh-contoh ini. Misal, anak kuliahan yang minder karena IPK-nya kalah tinggi, padahal mungkin dia jago banget public speaking atau ngoding, skill yang justru lebih dibutuhin di dunia kerja. Atau para pekerja yang stres lihat temennya dapat promosi, padahal mereka ada di jalur karir yang beda, dengan timeline yang beda juga. Ingat, timeline hidup setiap orang itu unik, nggak bisa disamain. Oke, kita udah paham masalahnya, sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya keluar dari perangkap ini? Tenang, ada beberapa strategi praktis yang bisa langsung kita coba buat ngerebut kembali fokus ke diri kita sendiri. Ini dia, 4 langkah praktisnya. Pertama, dan ini kuncinya banget, berhenti membandingkan dan mulailah mengapresiasi. Fokus sama progres kamu sendiri, sekecil apapun itu. Kedua, coba deh bikin jurnal kemajuan. Tulis pencapaian-pencapaianmu, ini bakal jadi pengingat nyata kalau kamu juga terus bertumbuh. Ketiga, buat tujuanmu sendiri yang benar-benar kamu mau, bukan ngejiplak standar orang lain. Dan yang terakhir, jangan ragu buat bersih-bersih feed media sosial. Unfollow atau mute aja akun-akun yang bikin kamu ngerasa buruk tentang dirimu. It's okay? Pada akhirnya, semua ini tuh tujuannya satu. Mengubah mindset kita untuk fokus ke pertumbuhan jangka panjang. Tujuannya bukan buat jadi lebih baik dari orang lain, tapi buat jadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Coba deh, resapin kalimat ini baik-baik. Hidup ini tuh maraton, bukan sprint. Ini bukan soal siapa yang paling cepat sampai di puncak,
tapi siapa yang paling konsisten dalam prosesnya. Proses buat jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi, yuk alihkan energimu, fokus ke diri sendiri, upgrade skill kamu, lakuin apa yang jadi passion kamu. Percaya deh, kemajuan yang nyata dan bikin bangga itu bakal datang dengan sendirinya, tanpa perlu drama ngebanding-bandingin diri. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin, progres kecil apa, sekecil apapun itu, yang bakal kamu syukuri dari dirimu sendiri hari ini.